Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Tapi dengan melakukan itu, dia melakukan juga kebodohan yang luar biasa. Bagi kalangan yang rasional, bagi kalangan menengah ke atas, ini nampak sebagai sebuah langkah yang terlalu merendahkan diri. Ya, seorang gubernur di provinsi yang sangat menentukan di Indonesia ini dengan sengaja menemui seorang pemimpin organisasi yang justru dianggap sebagai organisasi yang bermasalah. Nah, ini sebuah langkah yang menurut saya agak blunder, agak bodoh, karena kemudian orang akan senantiasa mengingat Anies sebagai orang yang dipengaruhi, yang di bawah kuasa Rizik Syihab. Dan ini adalah sebuah rekaman peristiwa yang tidak akan pernah bisa dilupakan orang atau akan terus diulang-ulang di masa depan oleh orang-orang yang mungkin tidak menyukai Anies. Ya, untuk kita sendiri di sini, kita berupaya keterlibatan seluruh masyarakat yang memiliki potensi destinasi pariwisata. Dan perhatian mereka sangat luar biasa, sehingga kita menamakan mereka kelompok masyarakat sadar wisata. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabar? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sowan atau berkunjung ke rumah pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain yang turut hadir dalam kunjungan itu mengatakan tidak ada pembicaraan yang mengarah ke unsur politik dan juga tidak membahas tentang reuni akbar persaudaraan alumni 212 yang rencananya diadakan di Monas pada 2 Desember 2020. Jadi kunjungan ini murni hanya melepas rindu. Tapi bagaimana pakar komunikasi melihat pertemuan ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Ade Armando. Halo Pak Ade, apa kabar Pak? Baik Kori, apa kabar? Kabar sehat Pak. Pak Ade, kalau menurut Pak Ade, apa nih artinya kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke rumah Rizik Syihab, Pak? Ya, kalau dalam pandangan saya sih, seorang seperti Anies kan melakukan itu dengan tujuan menyampaikan pesan pada kelompok tertentu, ya. Maka dalam hal ini, yang saya rasa ingin dia lakukan adalah menunjukkan pada para pendukung Rizik Syihab yang jumlahnya memang cukup besar, 212, kelompok-kelompok yang selama ini kita kenal sebagai kelompok-kelompok yang FPI, ya, para pecinta Rizik sendiri, para pecinta Zulkarnain, dan pada intinya mereka adalah para pendukung Anies ketika pemilihan pilkada kemarin, itu ya. Dia ingin menunjukkan pada mereka bahwa Anies itu hormat pada Rizik Syihab, bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Rizik Syihab. Dia berharap bahwa para pecinta Rizik Syihab yang jumlahnya dibayangkan jutaan orang itu dan kelompok-kelompok konservatif Islamis radikal lainnya itu melihat betapa Anies adalah tokoh yang memang tidak pernah melupakan ulama-ulama seperti Rizik Syihab, ya. Jadi poinnya adalah dia dengan sengaja untuk membangun image dirinya menjelang barangkali 2022 kalau ada pilkada DKI, karena harapan dia kan ada pilkada DKI waktu itu, atau paling tidak 2024, ya. Tapi dengan melakukan itu, ya, silakan lanjut Pak. Tapi dengan melakukan itu, dia melakukan juga kebodohan yang luar biasa. Bagi kalangan yang rasional, bagi kalangan menengah ke atas, ini nampak sebagai sebuah langkah yang terlalu merendahkan diri, ya. Seorang gubernur
di provinsi yang sangat menentukan di Jakarta, di Indonesia ini, dengan sengaja menemui seorang pemimpin organisasi yang justru dianggap sebagai organisasi yang bermasalah, yang tidak diberi, bahkan tidak terdaftar sebagai organisasi resmi di Indonesia ini, FPI, ya. Jadi bayangkan dia seorang gubernur itu menghadap, ya, kan harus dibaca power relationsnya, hubungan kuasanya adalah yang satu menghadap, yang satu didatangi. Yang didatangi adalah orang yang punya posisi yang lebih supraordinat, yang lebih tinggi posisinya. Anies dalam hal ini adalah tokoh yang atau orang yang subordinat di hadapan Rizik. Nah, ini sebuah langkah yang menurut saya agak blunder, agak bodoh, karena kemudian orang akan senantiasa mengingat Anies sebagai orang yang dipengaruhi, yang di bawah kuasa Rizik Syihab. Dan ini adalah sebuah rekaman peristiwa yang tidak akan pernah bisa dilupakan orang atau akan terus diulang-ulang di masa depan oleh orang-orang yang mungkin tidak menyukai Anies. Nah, ini juga sangat disayangkan dengan kunjungan Anies Baswedan ke rumah Rizik Syihab ya Pak ya. Karena Rizik kita tahu baru pulang dari luar negeri, bukannya isolasi mandiri selama 14 hari di tengah pandemi COVID-19 ini, tokoh gubernur DKI, seorang gubernur DKI Jakarta malah mengunjungi beliau. Seperti menganak emaskan gitu ya. Dan ya, kabar terbaru adalah Anies Baswedan akan diperiksa polisi ya terkait kasus Rizik Syihab ini ya. Ya, saya duga ini akan ada kaitannya karena kalau tidak salah kita mendengar wali kota sebenarnya tidak setuju ya dengan acara Rizik. Kalau tidak, mungkin maulud dan yang pernikahan ya. Dan itu yang kemudian kelihatannya di-bypass oleh Anies ya. Jadi wali kotanya sebetulnya nggak setuju, mungkin polisi sebetulnya nggak setuju, tapi Aniesnya yang memungkinkan itu semua terjadi ya. Tapi sebetulnya kelihatannya Anies sudah mulai menyadari bahwa dia itu bermasalah karena dia tidak menghadiri acara pernikahan anaknya Rizik tersebut ya. Jadi dia membatalkan menjadi saksi yang hadir di pernikahan tersebut. Jadi sebetulnya saya duga dia sudah punya perasaan nih tentang ini bahwa dia mungkin melakukan langkah yang salah dengan misalnya menjadi saksi atau mendatangi Rizik di hari pertamanya dan membiarkan kerumunan terjadi. Sekarang kita tinggal tunggu nih apa yang akan terjadi ya. Apakah pemerintah pusat akan, ya kita nggak tahu, kita sebagai tidak spekulasi apa-apa, tapi yang jelas bahwa polisi sampai memanggil Anies terkait dengan kegiatan-kegiatan Rizik di Jakarta, ini mungkin sangat menarik untuk diikuti terus. Artinya Anies tidak se-powerful seperti yang dibayangkan semula. Karena tadi yang saya katakan, hubungan itu selalu dibaca orang, power relations itu selalu dibaca orang. Anies mengunjungi Rizik, itu dibaca dalam relasi kuasa, gubernur menemui, menghadap ke imam besar. Sekarang juga begitu, polisi memanggil gubernur, ya polisi Jakarta memanggil gubernur. Itu kan sesuatu yang mencerminkan bahwa ya Pak Anies ini tidak sekuat, sekokoh, seotoritatif seperti yang dibayangkan semula. Ada suara dari DPRD DKI Pak agar tidak ada reuni 212 di Monas Desember nanti. Kalau menurut Pak Ade, mungkinkah Anies Baswedan mendengar saran dari DPRD DKI? Tapi kan ya saya duga keras sih, pertama ya tergantung DPRD-nya siapa juga ya yang minta kepada Pak Anies. Tapi saya duga keras sih memang ini kan keputusan tidak bisa sepenuhnya hanya diserahkan kepada Anies kan. Di sini juga ada persoalan apakah pihak kepolisian mengizinkan itu berlangsung ya. Jadi misalnya bahwa walaupun barangkali izin lokasinya sudah diberikan oleh Pak Anies, tapi izin kerumunan orang itu kan juga harus melalui persetujuan dari pihak kepolisian. Jadi akan ada banyak hambatan menurut saya sampai 212 itu bisa betul-betul terwujud. Nah, tapi kalau sekarang sudah ada DPRD yang mengingatkan, kemudian barangkali juga akan ada wali kota yang tidak setuju,
dan kemudian Anies sendiri dipanggil oleh polisi dalam kasus yang sebetulnya lebih sederhana kan, kalau apa yang terjadi di Petamburan kemarin, kalau kita bandingkan dengan apa yang mungkin terjadi nanti di Monas pada 2 Desember, saya duga ya, tidak akan terjadi reuni 212 itu, karena akan terlalu besar resiko yang harus diemban oleh Anies untuk mengizinkannya. Kalau menurut Anda sendiri Pak, reuni 212 ini sesuatu yang bermanfaat atau sia-sia Pak? Ya bermanfaat buat mereka ini yang ingin melakukan show of force kan, ya. Jadi kelompok-kelompok ini akan terus berusaha menunjukkan bahwa kami exist, kami ada, karena dalam beberapa tahun sejak perginya Rizik, kalau Anda bandingkan bentuk-bentuk pertemuan-pertemuan atau gerakan-gerakan massa yang dilakukan oleh anak buah Rizik sesudah Rizik pergi, itu selalu skalanya semakin lama semakin kecil, semakin kelihatan tidak penting gitu ya, semakin disepelekan oleh banyak orang. Nah ini adalah sebuah kesempatan bagi X212 untuk menunjukkan kita still exist, kita tetap ada. Dan ini ada kaitannya bahwa ya kita tetap bisa dimanfaatkan nih oleh kelompok-kelompok politik asal harganya cocok gitu ya, kira-kira begitu. Nah jadi kalau ditanya manfaatnya, kalau buat mereka sih sangat bermanfaat dalam rangka menunjukkan bahwa mereka ada. Tapi saya duga kalau ini kemudian si kelompok 212 ini tetap berkeras untuk menjalankan kegiatan ini, saya rasa pemerintah akhirnya akan mengeluarkan truf mereka ya. Truf mereka adalah misalnya mengungkapkan kembali apa yang terjadi atau diduga terjadi antara Rizik dengan Firza. Itu kan Anda harus ingat, kartu truf itu masih dipegang oleh pihak kepolisian yang saat ini belum diubar aja, belum diluncurkan aja ke publik ya. Tapi kalau misalnya si kubu Rizik ini masih tetap ngotot berkeras, saya duga sih bukan cuma kasus Firza, tapi kasus-kasus lainnya pun akan diungkit atau diungkapkan kembali. Nah, dalam peta kelompok-kelompok agama di Indonesia, Pak, sebenarnya di mana sih posisi Rizik Syihab? Apakah kelompok moderat, fanatik, atau radikal? Atau Anda mungkin punya definisi sendiri tentang Rizik Syihab? Ya, seperti banyak orang akan menyebut ya, yang pendukung utamanya adalah kaum radikal ya, Islamis radikal namanya. Tapi kan kemudian kita harus tahu bahwa sebetulnya yang mendukung dia ini atau memanfaatkan dia bukan hanya kelompok-kelompok radikal. Jadi misalnya saja politisi seperti Prabowo dulu ya, itu kan nggak bisa disebut sebagai kelompok Islam ya. Tapi mereka adalah kelompok-kelompok yang merasa bahwa jumlah massa yang besar dari kalangan pendukung Rizik ini adalah sebuah kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik mereka. Jadi sebetulnya yang harus diperhatikan bukan sekedar kelompok pendukung dieharder pendukung Rizik ya, tapi pendukung Rizik itu adalah sebuah seperti komoditi yang bisa dijual oleh Rizik kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dan itu yang jauh lebih penting sebetulnya. Misalnya saja orang sudah menyebut misalnya cendana gitu ya, kan nggak ada hubungannya sama Islam. Atau kelompok-kelompok seperti Gatot Nurmantio atau saya menyebut nama untuk menunjukkan teori-teori orang tentang siapa yang akan bisa memanfaatkan kan. Jadi kalau dalam masyarakat Islam sendiri barangkali sih sebetulnya mayoritas orang sih tidak merasa bahwa dia adalah imam bagi umat Islam ya, bahwa umat Islam tetap menganggap bahwa ya dia ulama, barangkali iya ya, tapi apakah dia ulama besar yang harus diikuti? Saya rasa sih hanya sebagian kecil yang percaya semacam itu pun kelompok-kelompok yang bisa kita kategorikan sebagai kaum radikal atau kalangan menengah ke bawah yang betul-betul memang sebetulnya cara beragamanya itu bukan karena kecintaan pada agama, tapi lebih karena perasaan tertindas, perasaan kalah dan seterusnya, yang kemudian Rizik itu datang untuk mewakili ketertindasan mereka ya. Jadi sebetulnya kalau realnya sebetulnya Rizik itu tidak besar-besar amat para pendukungnya, tapi jumlahnya cukup kuat untuk bisa dijadikan komoditi untuk menarik mereka yang ingin memanfaatkan massa untuk kepentingan politik mereka ya. Dan itu banyak di Indonesia. Setiap
Ya misal pilkada ini adalah kalau saja pilkadanya tidak berlangsung seperti sekarang ini, karena pilkada sekarang kan memang tidak memungkinkan terjadi kerumunan orang ya. Tapi kalau pilkadanya atau peristiwa-peristiwa politiknya itu adalah peristiwa politik yang normal, di mana orang bisa berkumpul, bisa bergerak, bisa dimobilisasi, maka orang seperti Rizik itu adalah orang yang sangat potensial untuk diajak kerjasama ya untuk kepentingan-kepentingan politik tersebut. Menurut Anda, Pak Ade, apakah Rizik Syihab bisa dibilang sebagai manusia yang berbahaya? Kalau dalam pandangan saya iya. Kalau saya ya, jelas itu orang-orang semacam itu berbahaya. Bukan cuma Rizik ya, kelompok-kelompok lain, orang-orang lainnya seperti Tengku Zulkarnain misalnya, even bahkan Abdul Somad ya, berbahaya karena mereka menyebarkan pemahaman keagamaan yang sempit ya, yang bahkan penuh kebencian, penuh semangat untuk membedakan antara umat Islam dan umat non-Muslim, kita dan mereka, bahwa Islam itu, persaudaraan Islam itu artinya bahwa bangsa ini seharusnya hanya bersaudara dengan sesama agama, sementara orang-orang yang non-Muslim itu sebetulnya bukan saudara kita. Jadi bahayanya seperti itu. Bukan, nggak mesti bahaya dalam artian terorisme ya, tapi sebetulnya itu adalah orang-orang yang akan membawa perpecahan dalam bangsa Indonesia. Baik, ini sebagai pertanyaan terakhir Pak, kembali ke Anies Baswedan. Ada pesan Pak Ade untuk Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta? Nggak ada, kerja aja yang benar. Ya, Oke. mengabdilah pada rakyat Indonesia, jangan rakyat Jakarta ya. Janganlah masukkan kepentingan sempit pribadi Anda. Tapi kan memang kita tidak, mungkin ini sebetulnya saran yang terlalu berlebihan. Memang Anies Baswedan itu adalah pemimpin yang tidak peduli pada nasib rakyat. Dia seperti Trump menurut saya, Donald Trump di Amerika. Yang jadi pertimbangan utama dia adalah dirinya atau kepentingan kelompoknya, itu saja. Baik, Pak Ade, terima kasih Pak untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu Pak Ade. Sama-sama, Kori. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Ade Armando. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.